Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin tamu undangan Allah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala ringankan langkah kita menuju rumah Allah ini. Mudah-mudahan para hadirin yang hadir tercatat nantinya sebagai catatan amal soleh kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin tamu undangan Allah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan kesalahan-kesalahan umum yang berkaitan dengan ibadah solat kita, dengan harapan ketika kita mendapatkan ilmu, maka ilmu yang baik adalah ilmu yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Ketika bapak-bapak ingin dimuliakan oleh Allah, maka pelajari Al-Quran dan As-Sunnah, fa insyaallah kita akan melihat di sana akan terdapat banyak kebenaran. Ketika kita menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan mendapatkan ketimpangan dan kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka para hadirin, solat ini, perkara solat ini adalah merupakan hal yang sangat penting. Dan jangan sekali-kali ada seorang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah tapi mengabaikan solat. Na'udzubillah. Karena para hadirin, solat adalah merupakan sebagai solusi dari apa yang kita lakukan. Rezeki kita ingin lancar, solat. Ilmu kita ingin barokah di hadapan Allah, solat. Tanpa solat, amal-amal soleh kita tiada artinya di hadapan Allah. Subhanallah, salah satu contoh, kita tahu namanya Anas bin Malik. Tahu ya, insyaallah ya. Anas bin Malik ini, beliau ini pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak umur 10 tahun ibunya sudah menghibahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membantu segala yang diperlukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ini, subhanallah, dari umur 10 tahun sampai hingga wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ingin menimbang ilmunya, sungguh sangat luar biasa. Setiap apa yang keluar dari Rasulullah, baik ucapan, baik perbuatan, begitulah Anas bin Malik melakukannya. Salah satu contoh ya, berkenaan dengan sholat, para hadirin, Anas bin Malik ini satu ketika beliau punya kebun ya, kebunnya ini dalam keadaan gersang, tandus. Kemudian pembantu dari kebun itu datang melapor kepada Anas, "Wahai Anas, kebun yang ada yang saya rawat tidak bisa panen.
karena gersang tandus tidak ada air. Subhanallah, ketika pembantunya itu memberitahu kabar demikian, Anas langsung mengambil air wudhu, disempurnakan wudhunya, kemudian beliau keluar sholat 2 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu awan mendung pun muncul, kemudian turunlah hujan. Kemudian disuruhlah pembantunya melihat, coba sampai di mana batas hujan itu. Subhanallah, hujan itu turun pas di posisi lahan kebunnya Anas bin Malik, tidak lewat dari itu. Setiap permasalahan apapun yang kita hadapi, lakukan dengan sholat. Jangan lupa, ketika kita sholat, kita berhadapan dengan Allah, meminta kepada Allah, berkomunikasi dengan Allah. Allah cinta kepada hambanya, apapun yang dimintanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan kabulkan. Ini janji Allah dan Rasul. Maka para hadirin tamu dan Allah yang dimuliakan Allah, maka kita perlu betul-betul memperhatikan masalah ibadah yang khusus ini. Jangan sampai kita melakukannya dengan asal-asalan, seakan-akan kita melakukan, sudah selesai kita lakukan, selesai sudah tugas kita. Tidak demikian. Apa yang kita lakukan ini punya impact, akibat. Ya. Ketika kita betul-betul dekat dengan Allah, salat kita betul-betul mengikuti petunjuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada hal yang mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menjawab doa-doa kita, insyaallah. Sehingga dalam hadis yang terkenal kita insyaallah sudah paham, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana aku salat. Subhanallah. Tidak dikatakan di dalam hadis itu, salatlah kalian sebagaimana bapak-bapak kami salat, sebagaimana leluhur kami salat. Tidak, tapi mengikuti Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, titik. Karena perkara ibadah wajib kita ittiba, mengikuti Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat daripada diterimanya amal ibadah kita itu, ya, sudah sering kami sampaikan baik di mimbar atau di majelis-majelis. Yang pertama itu niatkan betul-betul ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Bapak mau sholat, mau menghadapi ada satu dilema, masalah, bingung ini, mau cari barangkali yang belum dapat jodoh, tidak dapat jodoh, bingung. Sholat 2 rakaat. Apa namanya? Sholat apa? Istikharah. Sholat, jangan dipilih dulu. Kalau misalnya satu contoh sholat istikharah itu begini, dia itu memilih untuk memilih satu urusan yang tepat baginya. Misalnya begini, ada seseorang kadang-kadang ada kesalahpahaman dalam sholat istikharah ini. Dia sudah pilih salah satunya, baru sholat istikharah. Sudah dipilih, tidak usah sholat lagi. Dia sudah dapat itu. Istikharah adalah usaha untuk mencari yang terbaik. Jadi sholat 2 rakaat, baru pikirkan siapa dia, datangi rumahnya, insya Allah Allah akan membantu. Itu namanya istikharah.
Ada satu masalah yang sangat rumit buat kita. Wudu, sempurnakan wudu, sholat 2 rakaat, minta kepada Allah solusinya. Ini sungguh luar biasa masalah sholat ini. Maka harus betul-betul kita perhatikan kaifiatnya. Jangan sampai di dalam ibadah-ibadah kita banyak yang keliru. Ya, na'udzubillah min dzalik. Demikian sebagai pembukaan, mari kita lanjutkan kajian kita. Kemudian selanjutnya, masuk masjid yang merupakan kesalahan ya. Ini yang ketiga kalau di buku ini. Masuk masjid jangan pakai pakaian yang jelek, padahal mampu untuk berhias. Ya, ini merupakan satu hal yang sangat penting. Kadang-kadang kita berpakaian ini suka meremehkan, ya. Dia tidak perhatikan. Ketika dia mau sholat menghadap kepada Allah, saya pernah lihat Pak, ketika dia mau sholat, wallahu alam apakah dia paham atau tidak, sholat, ketika dia sholat pakaiannya ini gambarnya baju batik ya. Baju batik kemudian ada gambar burung di sana. Biasanya batik-batik itu identik dengan lukisan burung ya. Nah hal itu tidak boleh. Karena apa? Mengganggu. Pertama dikatakan la yadkhulu baitan, ya, tidak masuk innal malaika la yadkhulu baitan fihi apa? Fihi surah gambar. Kemudian yang kedua kalban, ya, anjing. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang ternak anjing ya. Ada yang ternak anjing? Ya. Ternak anjing boleh, tapi jangan masuk rumah kita. Ya, sampai diajak tidur bareng gitu ya, kesetnya bareng gitu. Di dalam rumah itu tidak boleh. Nah, ketika ada makhluk, gambaran makhluk hidup, itu tidak boleh. Ya. Berdosa. Kemudian bisa jadi, ya, pernah satu ketika Rasulullah SAW diberikan hadiah berupa pakaian, gamis. Kemudian dalam gamis itu apa? Gamis itu ada coraknya, ada motifnya. Nah, ini kadang-kadang pakaian-pakaian kita pun banyak motif ya, sengaja dibuat begitu. Bikin orang kadang-kadang, oh ini bagus sekali garisnya, motifnya bagus. Berpikir seperti itu ketika sholat. Ya. Pakaian yang dicintai oleh Rasulullah SAW adalah gamis, polos. Kalau bisa warnanya satu warna, hitam-hitam, krem-krem, putih-putih, silakan. Jangan sampai membuat pikiran kita ini banyak mengamati ya. Ya, bahkan kita tidak merasa kalau itu bajunya warnanya bikin orang terganggu. Bisa jadi ada tulisan-tulisan yang tidak benar. Ya, itu tidak boleh juga. Kenapa? Mengganggu. Ya. Di dalam hadis diterangkan bahwa ketika bapak-bapak mau sholat, ya, itu kan harus berhias. Allahu ahaqqu man tazayyana lahu. Ya. Allah lebih berhak untuk kamu berhias kepadanya. Jadi ketika sholat betul-betul harus berhias dengan bagus. Jangan ada celananya robek-robek, yang model ya tren ya, robek-robek. Nauzubillah min dzalik. Terus kemudian bajunya ada tulisannya di belakangnya, atau bahkan barangkali sarung-sarung kita ada ya Pak ya, ada tulisannya. Kalau ada tulisannya sembunyikan, taruh di atas. Gajah Mada tulisannya. Hah? Oh, gajah duduk, Gajah Mada, gajah duduk. Sehingga orang yang takbir, ketika takbir sarungnya Gajah Mada, gajah duduk.
Kita baca. Bayangkan kalau seandainya di karpet ini ada tulisannya. Kan sama saja sebetulnya. Yang kita pakai dengan yang kita pakai sujud. Sama. Orang melihat. Kemudian dibaca. Otomatis kalau melihat langsung dibaca ya. Terlintas langsung. Ya, pasti. Nah ini jangan sampai ketika kita sedang sholat banyak hal-hal yang mengganggu di hadapan kita. Sehingga akan mengurangi kehusyuan kita, kesungguhan kita beribadah kepada Allah. Ya, ini. Jadi para hadirin tamu dan Allah yang dimuliakan Allah, sebetulnya baju itu, baju atau perhiasan yang kita pakai bisa kita atur. Ya. Jangan sampai mengganggu orang yang ada di sekitarnya, kanan kiri kita, belakang kita. Di dalam ayat Al-A'raf ayat 31 Allah Subhanahu wa taala menerangkan, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Jadi berarti apa? Sejak dari rumah sudah diperhatikan. Ya, kita akan menghadap kepada Allah. Ya, jangan sampai mengganggu orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Tidak ada? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza shalla ahadukum falyalbas saubaihi fa inna Allah ta'ala ahaqqum man tazayyana lahu." Apabila salah seorang di antara kalian hendak salat, maka hendaknya dia memakai kedua bajunya, kedua pakaiannya. Ya. Kedua pakaiannya barangkali ada atasan, ada bawahan. Kalau dia pakai sarung, kemudian ada baju atasannya. Dua baju. Ya. Bagaimana kalau ada satu baju saja? Tetap wajib dia sholat. Saya kira jamaah ya yang zaman sekarang ini mesti ya punya baju atau dua baju lah untuk digunakan untuk sholat. Ya. Ada yang pernah sholat melalung? Ya, tidak ada ya. Tapi boleh tidak demikian? Boleh. Kalau memang betul-betul tidak ada. Boleh. Batasannya sampai mana? Pungset sampai bawah lutut. Ya, bawah lutut. Itu sudah memenuhi syarat untuk sholat. Jangan sampai dia alasan saya tidak punya pakaian terus tidak sholat. Oh, tidak ada alasan. Ya. Bagaimana sama sekali tidak ada? Lagi pertanyaannya. Ya. Adanya hanya celana pendek saja. Mungkin tidak? Bisa kalau mungkin. Sholat tetap sholat. Ya. Semampunya. Sama dengan orang yang sakit. Dalam kondisi sakit. Ya, saya pernah melihat takziah atau melihat saudara-saudara kita yang sakit ya. Dalam kondisi apa? Kencing di tempat. Kemudian tidak bisa pakai pakaian yang bagus, tidak auratnya tertutup. Sehingga apa? Dia tinggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Ketika ibu-ibu atau bapak-bapak takziah pada orang yang sakit, pertama apa? Wasiatnya apa? Sholat. Nasihati, sholat. Ajari mereka, beritahu mereka kalau tidak tahu. Ya.
Jadi sholat semampunya, tidak dipaksa. Kalau badannya barangkali kencing terus menerus tidak bisa ini, sekarang ada pampers, ya, pakai pampers. Karena sholat itu wajib sampai mati. Bayangkan kalau meninggalkan sholat, na'udzubillah, kalau meninggalkan puasa masih bisa Pak untuk dikodok, tapi sholat bagaimana mau mengkodok? Maka ini perkara sholat ini amat penting, ya, jangan sampai diabaikan. Baik, tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Yang selanjutnya, keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan. Ini ada ini di sini. Gimana? Gimana Pak? Oh, ada yang begitu. Masa ya? Masya Allah. Terjadi. Ternyata ada juga ini. Baik, coba kita pahami, ya, sebuah hadis, ya, dari Abu Hurairah. Suatu ketika Abu Hurairah melihat ada seseorang setelah azan dikumandangkan, orang ini keluar. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, orang itu telah bermaksiat kepada Abul Qasim, bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Salat sudah diundang, dia keluar, pulang, berdosa dia. Enggak boleh Pak. Misalnya satu contoh begini, dalam situasi Bapak sudah sholat, ya, sudah sholat apa barangkali? Maghrib, Isya, ya, anggap sudah sholat. Kemudian pas Bapak mampir ke Masjid Al-Hikmah, di sana orang sedang sholat, kita disuruh ikut sholat. Tidak boleh kita tonton dia sholat. Kita duduk, saya sudah sholat Pak. Tidak boleh. Tidak boleh nonton orang sholat. Ketika orang sholat, ikut sholat. Ya, jadikan sholat-sholat kalian itu yang telah kamu lakukan sebagai sholat as-subha sunnah. Tidak boleh kita menonton orang sholat. Apalagi sampai keluar dia sudah bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh lagi begini, misalnya pas kita hari Senin puasa atau hari Kamis kita puasa, sunnah ya. Kemudian kita pas dalam perjalanan, dalam satu rombongan, kita makan di satu tempat. Kemudian yang tadi puasa ikut bareng duduk, kenapa tidak makan? Lagi puasa. Sunnahnya bapak-bapak, dia ikut makan. Sunnahnya ikut makan, bukan nonton orang makan. Dia dapat pahala puasa, dia dapat sunnahnya juga, rezeki dia makan pada saat itu. Ya. Lapar Pak, dia makan gurami, kita nonton. Nam pedang tulang nedogen, sunnahnya ikut makan. Kenapa? Bukan puasa wajib. Ya, ini catatannya bukan puasa wajib. Maka bapak-bapak, ibu-ibu dapat pahala sunnah, dapat makan lagi. Subhanallah. Banyak ya pahalanya? Insyaallah. Bapak setelah sholat maghrib, tiba-tiba di sana masih orang sholat, ikut sholat, dapat sholat sunnah, dapat sholat wajib. Subhanallah. Luar biasa. Ayo, tafadhol. Oh. Subhanallah. Oh iya ya, tafadhol. Insyaallah sudah selesai. Sudah dapat puasa. Niat puasanya sudah tercatat. Bapak-bapak misalnya begini, ya, misalnya satu contoh begini. Saya nanti mudah-mudahan Allah bangunkan jam 3 saya mau sahur. Tiba-tiba tidak dibangunkan oleh Allah. Sudah dapat pahala puasa sunnah. Niatnya sudah sampai.
Ya. Makanya biasakan untuk mengatur niat hidup kita. Lurus-lurus saja, Pak. Ya, ini. Maka sudah dapat pahala puasa. Karena niat itu lebih dahulu sampainya daripada amal-amal kita. Niat lebih dahulu. Makanya kita harus senantiasa dalam hidup ini, apapun itu niatnya harus lurus. Ya, jangan sampai bengkok, jangan sampai salah. Ya, ada pertanyaan? Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi hadis yang dibawakan sama Abu Hurairah itu penekanannya orang mendengar azan di dalam masjid. Iya. Tidak boleh keluar setelah mendengar azan. Iya. Sekarang bagi orang yang safar, mereka rata-rata sudah mengerjakan sholat jamaah kosong, tapi posisi dia tidak di masjid, entah tetangga atau apa, dia mendengar azan, hukumnya apa sama seperti itu? Baik. Alhamdulillah. Seorang musafir, ya, kita ambil contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ini tidak pernah meninggalkan sholat sunnah, ya, tidak pernah meninggalkan sholat sunnah, ya, tidak pernah meninggalkan. Berarti apa? Ada yang lain yang bisa ditinggalkan, kecuali sholat malam dan sholat fajar. Ini tidak pernah ditinggalkan. Misalnya bapak safar dari sini, safar sudah sampai di Denpasar atau mau kemana lah, sudah sampai di Denpasar. Apa perlu saya mau melakukan sholat qobliyah dan ba'diyah? Enggak. Laksanakan yang wajib-wajib, diberikan keringanan. Yang Rasulullah SAW tidak ditinggalkan itu sholat lail dan sholat fajar ini. Karena apa? Masya Allah, nilai pahalanya ini tidak disia-siakan. Luar biasa. Bagaimana dengan posisinya tadi dia safar, kemudian dia ada di luar masjid, ya sudah cukup dengan sholat yang sudah dikuasakan. Tidak ada kewajiban. Ya. Karena itulah seorang musafir diberikan keringanan, dia menjamak qashar. Demikian. Walaupun dia mendengar azan, posisi dekat bertetangga, tapi menjawab azan kan wajib. Wajib. Dia wajib. Iya. Apa mendatangi, apa sekedar untuk menjawab? Menjawab wajib. Tapi kalau dia seorang musafir setelah melakukan selesai tugasnya, sudah selesai. Ya, insyaallah. Telah dia tunaikan kewajibannya, sudah cukup. Ya, insyaallah sudah cukup. Karena seorang musafir itu subhanallah merupakan sebagian daripada azab Allah dia abaw. Disiksa dalam keadaan susah, payah, resah, gelisah, itu seorang musafir. Sehingga kalau doanya ini sangat mustajab. Makanya kalau ada temannya safar itu, tolong doakan saya, ya, insyaallah. Doakan saya. Seorang musafir itu doanya diijabah. Doanya yang lurus-lurus ya. Jangan minta istri 2, 3. Insyaallah. Ayo, tafadhol. Misal saya sudah sholat di sini, kali kan kebanyakan telat adanya. Ayo. Setelah itu saya bertamu ke RU1. Ya. Ya, itulah rumah saya. Di situ melaksanakan sholat wajib angkat isya. Apakah saya harus meninggalkan masjid? Apakah saya cukup? Ya. Ada di lingkungan masjid tidak? Artinya di lokasi masjid. Iya, di luar masjid. Di luarnya mana ini? Ya, perkiraan Antum duduk-duduk di terasnya. Oh iya, di luar. di rumah. Oh di rumah. Oh iya. Ya sudah selesai kewajibannya.
Yang dilarang adalah pernah satu ketika terjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat melakukan sholat wajib. Terus ada sahabat lain, dia sudah sholat, sudah selesai, tapi duduk-duduk. Dari mana Rasulullah tahu? Beliau diberitahu oleh malaikat. Untuk apa? Supaya syariat Allah itu jalan. Contoh suri toladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diamalkan. Sehingga orang itu ditegur, kenapa kamu tidak sholat? Saya sudah sholat ya Rasulullah. Lain kali jangan diulang. Ketika ada orang sholat, kamu masuk ke dalam masjid, ikut sholat. Jangan nonton orang sholat, jangan ngobrol-ngobrol di masjid ketika orang sholat. Ya, itu ya. Insyaallah. Demikian. Kalau misalnya dia ada di luar, ya tidak ada kewajiban. Menjawab azan wajib. Demikian. Ada yang lain? Baik, kita lanjutkan. Meludah di masjid. Nah, ini insyaallah merupakan kesalahan meludah di masjid. Ada orang meludah di masjid? Bisa terjadi enggak? Ada orang yang sering mengeluarkan liur ya? Ada. Bisa terjadi. Sebagian orang ada yang meludah di masjid, padahal mereka menganggap perbuatan jelek tersebut tidak pantas dilakukan di rumah-rumah mereka. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan hanya dengan pertolongan Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum fis salati fa innahu yunaji rabbahu fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminih walakin an shimalih tahta qadamih." Ya. Apabila salah seorang di antara kalian berada di dalam salat, maka sesungguhnya ia sedang bermunajat kepada Rabb-Nya. Oleh karena itu janganlah ia meludah ke arah depannya dan jangan pula ke sebelah kanannya. Akan tetapi meludah ke sebelah kiri di bawah kakinya. Berarti apa? Masjid tersebut terbuat dari tanah atau pasir, ya. Bagaimana misalnya sekarang kita kondisi seperti ini, ya. Kemana kita meludah? Bawa tisu, sapu tangan. Boleh. Sehingga jangan karena dia sering keluar air liur kemudian meninggalkan sholat berjamaah, itu tidak boleh. Sampai dia barangkali ya buta pun dia wajib, ya, tidak boleh. Ini perhatikan ya, subhanallah, sholat itu wajib buat bapak-bapaknya di masjid, wajib. Tak boleh di rumah kecuali ada uzur. Di hadis yang lain juga diterangkan, wal yabzuq tahta qadamihi an yasari, hendaklah ia meludah ke bawah kakinya dan ke sebelah kirinya. Berarti sebelah kiri. Misalnya dia sholat sebelah kiri, berarti ini kiri ya, dia meludah. Tutup. Ya apa? Ludah itu tidak najis. Tutup. Kalau sekarang pakai tisu aja, insyaallah sudah cukup. Ada pertanyaan? Oke. Memungkinkan, bisa. Kalau ada yang mau mempraktekkan, boleh. Kalau di tanah lapang. Subhanallah. Ya. Ketika misalnya azan sudah tiba, ya, kita
bersiap-siap ya, bersiap-siap. Jangan kita bersantai-santai. Ya. Kadang-kadang kita ini azan, nubin 15 menit. Tidak boleh begitu. Ya, konden komat, masya Allah, tidak boleh. Pahala orang yang datang ke masjid, ya, itu pahalanya sesuai dengan kesungguhan dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau dia bersantai-santai, Allah juga tahu, oh pahalanya sekian. Ya, makanya jangan santai-santai. Ketika sudah menghadap kepada Allah, azan tiba, sungguh-sungguhlah kita atur niat kita. Ya. Jangan bersantai-santai. Dia alasannya ada Honda. Tinggal kan. Ternyata yang suka telat itu yang bawa motor, Pak. Yang jalan kaki lebih dulu. Masya Allah. Iya. Benar tak? Benar, Pak. Fakta itu. Fakta. Sudah gitu apa? Setelah dia sholat, setelah datang ke masjid, misalnya anggaplah belum qomat, masuk masjid, dia langsung duduk. Ini juga merupakan kesalahan. Harusnya apa? Sholat 2 rakaat, bersegera dia sholat, pahalanya sesuai dengan kesungguhan dia mencintai Allah. Sungguh-sungguh enggak dia? Sehingga kalau kita ingin diselesaikan hajat-hajat kita, bersungguh-sungguhlah kita di dalam melaksanakan sholat. Sungguh-sungguh, jangan santai-santai. Ketika qomat dikumandangkan, ya, ketika qomat dikumandangkan, dia masih duduk-duduk. Itu tidak boleh. Ya, dia namanya bersantai-santai, berleha-leha, harus bersegera. Tidak boleh dia, misalnya satu contoh, qomat, imamnya belum datang ini, imamnya belum datang. Kalau imamnya belum ada, tidak ada kewajiban berdiri. Ya, perhatikan ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada. Sebelum imam datang, dia sampai di tempat tujuan, tidak ada yang berdiri satupun. Ya, jangan mendahului imam. Imamnya apa? Sofnya sudah 3 sof. Imamnya sengenah. Kan imamnya teguh. Tidak boleh, ya. Itu sunnahnya begitu. Ikuti adab. Kalau imamnya tidak ada, ini siapa takmirnya? Kewajiban. Mana imamnya? Tidak ada. Tunjuk penggantinya. Penggantinya dulu berdiri di sini, baru qomat, baru berdiri tukang qomat. Jangan langsung qomat, nggak boleh. Ya. Kalau imamnya sudah berdiri di depan, baru qomat. Wajib ditegakkan iqomah. Setelah iqomah ditegakkan, bersegera menyambut. Ya. Nggak boleh santai-santai. Carinya sop paling belakang. Carinya sop yang paling belakang, padahal di depan, masya Allah, pahalanya luar biasa. Ya, ini kesungguhan kita ini sangat tergantung. Ya, Allah akan menurunkan bantuannya ketika betul-betul kita sungguh-sungguh mendekat kepadanya. Ya, itu diperhatikan, ya, supaya betul-betul sunnah itu tegak. Ya, jangan sampai kita asal-asalan di dalam melakukan ibadah. Karena apa? Al-muadzin, ya, ahaqqu bil adzan. Ya. Seorang muadzin dia berhak untuk azan. Ya. Kemudian al-iqamah, al-imam amlaku bil iqamah. Imam lebih berhak untuk iqomah. Maksudnya adalah ketika imam datang baru wajib iqomah, begitu. Kalau tidak ada imamnya jangan berdiri sama sekali. Pernah satu ketika Rasulullah SAW sedang ada di rumah.
Beliau sholat sunnahnya di rumah. Ya. Sholat sunnahnya barangkali karena dekat ya. Ya. Tapi wallahu alam yang jelas sholat sunnah afdolnya di rumah. Sehingga Pak, para sahabat menunggu sampai ngantuk-ngantuk Pak. Mana Rasulullah kok tidak datang? Tidak datang. Sebelum imam datang tak sholat, belum dimulai. Jadi ketika Rasulullah SAW datang, jalan sampai di tempat ini baru terjadi iqamah. Nah, satu ketika Rasulullah lama datangnya, jamaahnya sudah nunggu sambil berdiri, sehingga dilarang oleh Rasulullah. Jangan kau ulangi lagi, ya. Karena capek Pak, capek enggak? Di samping itu imamnya juga enggak tahu mana orangnya ini, capek. Tunggu imamnya, bila perlu tanya imamnya, berkesempatan enggak hadir. Kalau enggak berkesempatan, gantikan. Tapi kalau dia bilang sempat, tunggu sampai betul-betul imamnya berdiri, baru tegakkan iqamah, baru kita berdiri cari saf terdepan. Jangan sebelum dikumandangkan iqamah sudah 3 saf atau 2 saf. Ya. Imamnya belum ada, siapa yang mau imam? Nanti baru saling tunjuk, kan salah. Ya, jangan begitu. Itu sunnahnya demikian. Ada pertanyaan? Ayo, tepat. Oh ya, subhanallah. Di sebagian masjidnya kalau sholat Jumat itu azannya 2 kali. Itu azan yang mana itu? Azannya 2 kali. Azan apa? Dalam satu sholat Jumat. Oh, mana yang dijawab begitu? Oh, subhanallah. Alhamdulillah, sebuah pertanyaan. Ini yang pertama adalah azan ini bersaut-sautan. Ya. Yang mana yang lebih dahulu? Antum dengar, antum jawab. Ya, antum ikuti sampai urutannya selesai. Mana yang lebih dahulu? Silakan, boleh. Ya. Sebetulnya sekalipun misalnya masjid banyak, satu masjid sudah mengumandangkan azan, terdengar radiusnya sampai 2 kilo, sebetulnya sudah cukup, karena sudah dikumandangkan azan. Yang menjadi salah adalah masjid banyak, tidak ada yang azan, berdosa semua. Ya, tidak ada yang sholat lagi, masya Allah. Ambil apa? Rasulullah bilang apa? Kayu bakar, bobor. Ya. Nah, kemudian yang kedua, di saat kita azan ada 2 azan. Nah, ini bagaimana kedudukan hadisnya dulu? Ya, kedudukan hadisnya. Ini yang saya pahami, yang pernah saya baca, hadisnya itu dhaif. Ya. Dan yang terjadi itu di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Ya. Pada saat itu masyarakat Madinah itu masih disibukkan dengan jual beli. Ya. Jadi pada saat itu 1 jam sebelum Jumat dimulai, ini Utsman mengutus seorang sahabat, 2 orang sahabat, kalau tidak salah, untuk pergi ke masjid, menyeru as-salah, as-salah, as-salah. Ya. Disuruh datang ke masjid, diberikan peringatan. Ya. Kemudian setelah itu apa? Dilanggengkan oleh, padahal itu bukan perintah. Itu untuk mengingatkan orang-orang yang ada di pasar supaya apa? Berhenti jual beli. Ya. Terus bagaimana, mana yang dijawab? Ya jawab dua-duanya. Jawab dua-duanya sebagai istihsan kita, berbuat baik kita. Ya. Itu demikian, Pak. Terus bagaimana kedudukannya? Yang jelas tidak ada perintah untuk melakukan 2 azan. Ya, ini yang saya pahami karena itu dilakukan oleh di zaman Utsman bin Affan. Sekarang yang tadi dipertanyakan adalah mana yang saya jawab? Jawab dua-duanya sebagai istihsan kita, berbuat baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjawab. Sama dengan orang mengucapkan salam, assalamualaikum,
Baru 5 menit lagi ada orang mengucapkan Assalamualaikum. 5 menit lagi ada orang Assalamualaikum. Jawab. Ya. Bahkan seorang sahabat ingin dapat banyak pahala, dia pergi ke masjid, Pak. Dia pergi ke pasar. Assalamualaikum. Masya Allah, pahalanya besar. Sempurnakan salamnya, lebih banyak lagi. Subhanallah. Jadi demikian. Silakan. Boleh menjawab. Ya. Artinya kalau misalnya itu 2 kali, ya. Jawab. Ada pertanyaan? Kebetulan sudah. Jadi para hadirin tamu dan Allah yang dimuliakan Allah, kita belajar sunnah hendaknya diterapkan dengan sungguh-sungguh sehingga bernilai ibadah di sisi Allah. Ya. Kalau kita ingin amal-amal ibadah kita bernilai di hadapan Allah, tegakkan sunnah-sunnahnya, jangan tinggalkan sunnah-sunnahnya. Ya. Karena tegaknya umat ini dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.